Ya Allah, enakan jadi umat Nabi Muhammad apa umat Nabi? Bukan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi udah setahun kita aja yang sebulan godaannya luar biasa. Istri siang hari kelihatannya ya Allah cakep, itu godaan. Begitu malam tidur pakai daster, mana bau sabun bekas dicibir. Tapi karena kita umat yang terbaik, tidak kalah dengan puasanya Nabi Nuh dan umatnya yang setahun, kita umat Nabi Muhammad masih punya amal perbuatan yang nilai ibadahnya itu seperti setahun. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana shoma dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian jeda sehari, dia lanjut dengan puasa 6 hari Syawal, maka nama shoma dahr, seakan-akan dia puasa setahun. Jadi umat Nabi Muhammad tidak bisa dikalahkan dengan nilai ibadah yang didapat oleh umat-umat terdahulu, karena kita ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Pohon salam di pinggir sumur. Gue lagi bantu bilang pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Bukan duit, amin semua. Wasiyama naharihi wajibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Makmur Ustaz Arif panjang umur, sehat walafiat, didampingi pengurus-pengurus yang lain, panitia kegiatan Ramadan, Pak RW tadi yang baca doa, Pak RW. Masya Allah, mudah-mudahan kita doain jadi lurah. Amin. Doain lurah RW aja baca doanya lancar, apalagi presiden. Ntar 2024, bukan yang sekarang. Ntar yang 2024 insya Allah. Insya Allah banyak orang jualan durian, orang Depok sama orang Kayu Manis. Nanti 2024 banyak calon presiden, yang paling cocok cuma Pak Anies. Takbir, insya Allah. Jika kita mencermati sejarah-sejarah Islam,
maka akan kita jumpai ada ibadah puasa sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa yang melatar belakangi Nabi Adam itu puasa? Karena dalam kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan, biasanya orang kalau sudah banyak kenikmatan kadang lupa melanggar apa yang dilarang. Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon khuldi ini. Dekat aja nggak boleh, apalagi makan. Fa'azallahuma syaitan. Setan bisikin, setan goda. Kata setan, buah khuldi jauh lebih nikmat dibanding durian montong. Haji Tirta, ada nggak ntar durian montong? Gampang kan anak buah sendiri. Gue tungguin. Fakhrajahuma, sebab kasus buah huldi itulah Nabi Adam dikeluarin dari surga oleh Allah. Ternyata selama ratusan tahun menanti ampunan, mohon diterima taubatnya, sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bapak-bapak liatin baju saya mirip karpet kayaknya. Pas ya. Ya makanya saya nggak mau dikasih begitu merah. Saya nggak mau, ganti besok hijau. Karena saya mau yang ini itu, mohon maaf. Minyak goreng jadi langka. Di dalam surga Nabi Adam itu berwarna kulit putih, bagus, cakep. Begitu dikeluarin dari surga, karena di dunia ini terik matahari panasnya luar biasa. Macam-macam di dunia, ada kursi panas. Ada nggak kursi panas? Ada duit panas. Ini udah nyaut Senayan. Kayaknya mengikuti berita juga. Kita lagi ribut suara azan disamakan dengan golongan anjing. Kita lagi ribut yang di Mandalika itu tuh yang nggak bisa nolak hujan. Kita lagi konsentrasi ke situ, tahu-tahu di parlemen disahkan pemilu ditunda, diundur. Kita kagak tahu. Makanya saya nggak mau ngomongin itu. Tadi malam kita nggak tahu lah ya, udah disahkan tadi malam. Saya pakai begini karena ntar memampir ke Haji Tirta. Saya sekarang jadi ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa saya mau? Haji Lulung yang minta, almarhum. Kenapa? Karena dia berani
berseberangan dengan penguasa saat itu, nggak mau dukung si itu. Makanya begitu dia datang ke rumah, ya kayaknya sebulan sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, ke rumah saya dulu. Udah, saya nggak lanjutin ngomongin, ntar sedih lagi. Jadi karena di dunia itu panas, warna kulit Nabi Adam menjadi hitam untuk menghapus sisa dosa yang masih ada karena melanggar larangan Allah, disuruh berpuasa. Jadi puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Disuruh puasa selama 1 bulan itu cuma 3 hari di tengah-tengahnya bulan. Maka ada istilah puasa ayyamul bid. Ayyam itu hari, bid itu putih. Imam Syafi'i, madhab yang mayoritas di negeri ini, mensunnahkan kita berpuasa di tanggal itu 13, 14, 15, namanya puasa ayyamul bid. Begitu Nabi Adam puasa hari tanggal 13, warna hitamnya berkurang. Kemudian puasa di tanggal 14, hitamnya semakin berkurang. Begitu puasa di tanggal 15, warna hitamnya hilang, kembali seperti warna semula, putih. Maka jika ada ibu yang merasa minder, berkulit warna gelap, warna hitam, enggak usah khawatir. Enggak usah pakai krim siang, krim malam. Puasa aja coba. Insya Allah. Karena terbukti Nabi Allah Adam melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, puasa 3 hari, membuat dosanya terhapus, warna kulitnya kembali memutih seperti semula. Maka syariat puasa Nabi Adam 3 hari masih kita ikuti sampai saat ini. Imam Syafi'i mengatakan ayyamul bid, puasa 3 hari di tengah-tengah bulan itu lebih afdal dibanding puasa sunnah yang lain-lain. Puasa sunnah ada yang mayatakarraru bitakarruri asabi. Ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggu. Bulannya berubah, harinya berubah, tahunnya berubah, yang gak berubah tanggalnya. Kalau yang setiap minggu, harinya nggak berubah, setiap Senin dan Kamis. Ada apa di 2 hari itu? Kata Allah, inna a'malakum tu'radun yaumul isnin wal khamis. Amal perbuatan kita dilaporin oleh malaikat kepada Allah dalam sepekan, dalam seminggu itu 2 kali, di setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, kenapa puasa di 2 hari ini dalam setiap minggu? Allah menerima laporan malaikat di 2 hari ini. Aku bangga, aku senang. Amal perbuatanku dibawa malaikat, dilaporin kepada Allah, sementara aku sedang berpuasa. Yang kedua, mayatakarraru bitakarruri syuhur. Puasa yang berulang-ulang setiap bulan, ayyamul bid. Boleh dari 13, 14, 15,
boleh dari 14, 15, 16. Kalau di guru sekumpul itu nisfunya malam 13, malam 14, malam 15. Jadi pelaksanaan nisfu Sya'ban di Kalimantan 3 malam. Malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15. Mereka di sana berpuasa di 3 hari itu, ditutup dengan malam nisfu Sya'ban. Ada lagi puasa maya takarraru bitakarruris ini, berulang-ulang setiap tahun. Tanggal dan harinya nggak berubah. 10 Dzulhijjah. Tahunnya berubah, bulannya nggak berubah, hari dan tanggalnya nggak berubah. Puasa itu hanya disunatkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kita yang nggak pergi haji sunnah melaksanakan puasa di 10 Dzulhijjah. Mereka yang sedang ibadah haji makruh, karena Allah menginginkan di balik ibadah haji itu yang sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ibadah haji dan umrah itu sempurna jika diniati semata-mata karena Allah, di samping didukung fisik yang sempurna. Maka kalau puasa jadi lemes. Maka yang di sana tidak dianjurkan untuk berpuasa. Bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tahun ini ibadah haji dibuka. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang umroh sudah dibuka, sudah tidak ada lagi aturan-aturan prokes, tidak ada karantina, tidak ada barcode vaksin untuk masuk ke sini, ke sini, ke sini. Sudah seperti biasa. Yang masih di karantina di negeri kita. Saya ketemu dengan jamaah umroh kampung miliarder Tuban yang kemarin tanahnya itu kena proyek Pertamina, yang semua warga beli mobil Alfa, kaya mendadak karena sawahnya semua kena proyek Pertamina. Kemarin umroh 80 orang, pulang 40, masuk Wisma Atlet 40. Saya tanya, kenapa ibu kau bisa keluar nggak pakai di karantina? Bayar. Kalau yang masuk karantina Wisma Atlet nggak membayar, jadinya di karantina. Di sono bukan nggak pakai karantina, tinggal di sini doang yang masih pakai aturan-aturan prokes. Mudah-mudahan haji tahun ini dibuka kembali. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya setor tunai dari tahun 2011. Saya bertujuh anak mantu saya bawa semua. Istri yang pertama saya bawa semua. Udah jangan pakai nanya yang berapa. Kagak enak sama Tirta lah. 2011 sampai sekarang belum berangkat. Saya tanya kepala kantor, mohon informasi yang akurat, kenapa saya dari 2011 belum juga berangkat. Hampura, ya duitnya dipinjam dulu buat bikin jalan tol. Jadinya habis itu. Siapa yang ganti, Pak? Nanti tunggu perkembangan. Ya Allah. Pinjamnya diam-diam.
Pas sudah nggak ada, baru dikasih tahu. Hadirin, yang kedua, puasanya Nabi Nuh. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Imam Al-Lusi menjelaskan Nabi Nuh itu puasanya pakanu yasumuna alad dahr. Nabi Nuh dan umatnya itu puasanya setahun. Puasanya alad dahri setahun. Pereknya dalam setahun cuma 2, di Idul Fitri dan di Idul Adha, Ayyam Tasyrik. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh tidak berpuasa di hari raya dijadikan syariat oleh Imam Syafi'i. Kita di hari itu tidak boleh berpuasa. Ya Allah, enakan jadi umat Nabi Muhammad apa umat Nabi Nuh? Enakan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Nuh udah setahun puasa. Kita aja yang sebulan godaannya luar biasa. Istri siang hari kelihatannya ya Allah cakep. Itu godaan. Begitu malam tidur pakai daster. Mana bau sabun bekas dicibir. Tapi karena kita umat yang terbaik, tidak kalah dengan puasanya Nabi Nuh dan umatnya yang setahun. Kita umat Nabi Muhammad masih punya amal perbuatan yang nilai ibadahnya itu seperti setahun. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal maka nama shoma dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian jeda sehari, dia lanjut dengan puasa 6 hari Syawal, maka nama shoma dahr. Seakan-akan dia puasa setahun. Jadi umat Nabi Muhammad tidak bisa dikalahkan dengan nilai ibadah yang didapat oleh umat-umat terdahulu. Karena kita ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Pohon salam di pinggir sumur. Gue lagi pantun bilang cakep. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Bila duit amin semua. Ada jalur kelihatan manis. Insya Allah Gubernur Anies. Amin ya rabbal alamin. Calon presiden cerdas. Kalau cerdas itu memikirkan janji. Yang dulu sebelum jadi dia janji, saya akan buat stadion sepak bola bertaraf internasional. Sebelum jadi gubernur dia ngomong begitu dalam kampanye. Janjinya sekarang dipenuhi. JIS tinggal 3% lagi, tinggal tunggu peresmian saja. Kenapa masyarakat nggak tahu beritanya? Karena memang media dilarang.
membuat berita itu. Makanya ya cerdas. Alhamdulillah. Dulu saya ditelepon, Pak Kiai mohon izin bisa merapat ke JIS, ada apa? Pak Kiai baca doa, ada 2 pertandingan antara Pemprov DKI dan DPRD. Tirta waktu itu yang mana? DPRD Tirta yang mana? Saya ditelepon gubernur sebelum peluit panjang, Pak Kiai baca doa. Saya bingung doa bola apa? Tapi karena gubernur yang saya dukung waktu itu ya saya datang. Peresmian masjid itu di Roksi, saya kaget juga. Di dalam Muslim, yang di luar Cina, peresmian masjid. Saya tanya panitia, kok undangan bisa ada 2 begini? Ini biaya pembangunan masjid 50-50 Pak Kiai, dari Cina sama dari Muslim. Udah Pak Kiai atur aja ceramahnya bagaimana? Ini saya bilang di waktu itu baru putaran pertama. Anies kalah habis di situ putaran pertama. 1 suara juga ada dapat. Saya ceramah. Saya bilang ini Cina yang model begini masuk surga. Kata dia amin. Syarat yang kedua, besok putaran kedua coblos Anies. Begitu putaran kedua menang Anies. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi puasa sudah ada sejak Nabi Rasul terdahulu. Masing-masing kewajiban Allah pasang target buat kita hamba. Ibadah sholat Allah pasang target. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Seperti orang bekerja di sebuah perusahaan, direksi, direktur, masing-masing pasang target. Jika ada karyawan mampu mengangkat penghasilan perusahaan ini, itu karyawan bakal diberi hadiah. Gajinya ditaikin, jabatannya juga diangkat lebih tinggi. Begitu hamba Allah yang memenuhi target dari setiap ibadah yang Allah wajibkan, seperti puasa. Targetnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target ibadah puasa 1 bulan supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu target yang Allah Ta'ala pasang. Karyawan yang bisa memenuhi target perusahaan, dia disiplin waktu. Dia mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan. Begitu juga kita hamba Allah yang berpuasa. Jika kita ingin memenuhi target yang Allah Ta'ala pasang agar menjadi hambanya yang bertakwa, kita harus disiplin. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku di dalam ibadah puasa. Sah puasa itu diawali dengan niat. Nanti terakhir kita bakal niat bersama. Itu sahnya puasa dengan niat aturan. Nawaitu shawmadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati. Tiap malam kita baca. Ada yang baca Ramadhani, jika belajar ilmu alat nahsorob bacanya Ramadhani.
Tapi kita dari dulu orang Petamburan, dari zamannya Habib Usman bin Yahya, memang udah bacanya Ramadan, udah kebiasaan dari dulu. Bagaimana? Sah Ramadan, sah puasanya, Ramadani juga sah. Yang kagak sah kalau ada orang niat diplesetin. Awaitu Somawadin ada ibadah syahri Maradona alaihi salati Maradona kagak sah Maradona. Pemain legendaris Argentina waktu final Piala Dunia ketemu Inggris, yang masukin pakai tangan karena dia postur tubuhnya pendek, kalau lompat nggak tinggi. Waktu itu yang kasih umpan, yang rambutnya gondrong tuh nomor punggung 11, Mario Kempes. Sampai ke depan dia nggak bisa lompat tinggi pakai tangan. Wasitnya galian disahkan. Kayak waktu itu suara kita banyak, akhirnya kagak dia. Kalau dia yang suaranya dikit disahkan, kita jadi salah. Enggak waktu itu mau dibuka tuh sama Abdul Malik ketua KPU, begitu baru niat membuka malah mati. Ya tidak harus sekarang. Aduh ya Allah, makanya saya kagak mau terusin dan ntar saya mati lagi. Wa ayah pazo lisanahu anil kadhib, aturan ibadah puasa supaya melahirkan ketakwaan, jaga tuh lidah. Lagi puasa nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Kalau lagi puasa ada dusta, ada bohong, layak mulus yamu, nggak sempurna ibadah puasa. Enggak ada pahalanya yang dia dapat, kata Nabi, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang ahli ibadah puasa setelah di hadapan ahkamul hakimin, hakim agung yang tidak bisa diintervensi kekuatan manusia, apa adanya. Begitu ditimbang, ini orang puasanya kagak ada pahalanya, dia cuma dapat lapar dan haus saja, karena puasanya tidak disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera. Puasanya tidak disertai dengan aturan-aturan. Tanbihul Muqtadin Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani mengasih arahan buat kita, kalau merasa baru aja berbuat dusta, disuruh buru-buru berwudu supaya sifat mazmumah suka berdusta itu nggak kembali ke tubuh kita. Kalau berasa sehari 2 kali bohong, ya 2 kali wudu supaya nggak balik tuh sifat jelek ke tubuh kita. Kalau 3 periode bohong, lah berapa kali wudu? Tapi kan belum 3 periode. Masya Allah. Tuh, ulama memberi arahan dengan ilmu-ilmunya supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa tuh hadiahnya? Allah yang bilang dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan taman sorga dengan segala yang ada, Allah janjiin buat hambanya yang bertakwa. Makanya tadi di dalam doa Pak RW yang baca, saya subur Pak RW yang baca, saya subur Pak RW. Selamat Pak RW. Tadi beliau baca, wa min labanin wa asalin
musaffaini syaribin bi aqwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Pak RW tadi yang baca. Dan besok disuruh baca di istana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahu terawih apa tahu. Kenapa itu ada di doa? Itu hadiah-hadiah yang Allah janjiin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah bohong. Yang suka bohong adalah jangan disebut namanya, enggak boleh. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji, Allah enggak pernah dusta, Allah enggak pernah bohong dengan janjinya. Makanya sampai ada dalam urutan doa. Apa tuh tadi yang pertama? Min labanin lam yataghayyar ta'mu. Allah akan kasih hadiah di surga hambanya yang bertakwa itu sebuah sungai. Min labanin lam yataghayyar ta'mu, itu sungai isinya susu yang gak pernah berubah rasanya. Kalau susu istri kita berubah gak rasanya? Berubah. Makanya ketika Ramadan datang, yang masih memberi ASI itu bayi kurang respon. Kenapa? Karena rasanya berubah. Si ibu gak dapat asupan makanan yang bergizi, minuman yang cukup, jadi berubah tuh rasanya. Itu sungai tadi dalam doanya dibaca, lam yataghayyar ta'mu, gak pernah berubah rasanya. Allah janjiin itu buat hambanya yang bertakwa. Yang kedua, min ma'in ghairi asin, ada sungai yang airnya jernih, bening, gak pernah buta. Ini jamaah bapak-bapak lebih suka yang bening apa yang buta? Tirta aja dengan yang bening. Gak ada yang membersihkan. Memang sejak Allah Ta'ala ciptakan jernih, bening. Tahun berapa Petamburan itu dulu setiap ruang tamu, rumah warga masing-masing ada akuarium dengan ukuran yang berbeda-beda. Waktu itu ikan yang lagi booming, yang jidatnya jenong, ya, lohan. Gara-gara si lohan, Allah kasih rezeki melalui makhluknya yang bernama lohan jenong. Usaha jual kaca jadi laku, banyak order dengan ukuran yang berbeda-beda. Batu kerikil, penghias akuarium jadi laku. Kabel dengan lampu, penghias akuarium jadi laku gara-gara jenong. Padahal di mata pemerhati ikan di Indonesia itu lohan hasil uji coba perkawinan mujair sama betok. Emang begitu seorang pengusaha harus melahirkan terobosan-terobosan baru. Kemarin janda bolong laku. Iya, janda bolong laku. Yang rapat protes. Ikan cupang ada yang jenis platinum, ada yang jenis serit, apalagi? Iya. Ada 12 nama jenis ikan cupang. Dulu Petamburan kalau banjir banyak. Kita orang tua Ustaz Subur masih muda saat itu kalau main banjiran telapak kakinya pada bentol. Kena kutu air. Tapi kutu air sebab ikan cupang tadi itu yang serit, platinum, predator itu kutu air sekantong
15.000 dulu. Sekarang jadi mahal buat makan ikan cupang. Dulu kalau banjir banyak ikan gabus di sini, di Sentiong di sini ada lebih kecil lagi namanya buncirit. Setelah buncirit kecebok. Kecebok tuh nggak bisa jadi keturunan gabus, nggak bisa jadi buncirit, nggak bisa jadi gabus. Dia berpeluang bisa jadi cuma yang namanya kon. Cuma bikin jumlah lumpur tambah banyak, bikin empang tuh jadi kertu kerjanya cebok dari dulu ke sekarang. Jadi nggak usah kaget. Dalam sejarah perikanan saya udah baca gitu. Ya Allah. Ada lagi min asalin musaffa, ada sungai di surga Allah janjikan sebagai hadiah buat hambanya yang bertakwa, itu isinya madu murni. Yang keempat, min khamrin ladzatil syaribin, ada sungai isinya khamr. Homer dan kawan-kawannya diharamkan cuma waktu di dunia. Di sana udah tidak ada lagi aturan itu, cuma di dunia. Homer, brandy, whisky, champagne, Bologna, martini, vodka, hotel, BK, magadon, heroin, tutomini, kritik, boa, kopi miring, kopi lempar. Itu di dunia nggak boleh. Kalau di sana min khamrin ladzatil syaribin, menjadi sebuah kenikmatan bagi yang meminumnya. Buat siapa tuh 4 sungai janji Allah? Wu'idal muttaqun, Allah janjikan buat hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan dengan kita mengikuti aturan menjadikan kita hambanya nanti di bulan Syawal menjadi orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah untuk almarhum Ustaz Nafis, untuk almarhum Haji Lulung Gana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.